Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran daring. Pagi ini kita akan belajar IPS. Nah, materi hari ini yang akan Ayah sampaikan yaitu tentang perubahan sosial budaya masyarakat. Nah, subtemanya materi pokoknya hari ini yaitu tentang masyarakat tradisional dan modern. Oke. Nah, materi hari ini ada kaitannya dan masih bagian dari tentang perubahan sosial budaya ya. Pada minggu yang lalu Ayah sudah menyampaikan materi tentang perubahan sosial budaya di masyarakat ya, dari dulu hingga sekarang ya, atau perkembangan yang dulu dan sekarang menjadi lebih modern apa saja. Nah, kali ini kita akan bahas masyarakat tradisional dan modern. Artinya kegiatan sosial atau apa yang terjadi, perkembangan ya dari masyarakat dari dulu hingga sekarang ya, dari zaman tradisional hingga modern. Oke. Nah, di sini ada teks ya. Nah, silakan Anda simak baik-baik, kata demi kata ya akan sampaikan dan jelaskan ya. Kita mulai saja ya. Nah, sejak dahulu teknologi memang sudah ada ya, karena manusia mempunyai akal dan pikiran ya. Jadi teknologi itu sudah sejak zaman dulu, walaupun belum canggih ya, tetapi masih tetap ada ya. Manusia itu tetap karena mempunyai akal dan pikiran yang dimanfaatkan oleh manusia. Nah, semakin berkembangnya zaman ya, semakin berkembangnya zaman dan pikiran manusia, maka teknologi juga semakin berkembang ya. Jadi setiap zaman itu ya, perkembangan itu akan selalu berubah, akan selalu ada terjadi ya. Dari tahun ke tahun manusia itu akan berpikir ya, menciptakan sesuatu yang baru ya, menciptakan sesuatu hal yang baru ya untuk kemajuan ya, kemajuan dalam abad 21 ini ya, untuk memajukan negara juga ya. Nah, sejak penemuan televisi ya, nah ini kita bahas ke ininya ya, kita fokus ke televisi ini ya, karena televisi itu juga kan bagian dari perkembangan ya, perkembangan pikiran dari sebuah manusia menciptakan televisi, dan itu akan berdampak pada manusia zaman sekarang. Nah, kita ulangi ya. Nah, sejak penemuan televisi ya, banyak aspek dalam kehidupan manusia yang berubah dan mengalami perkembangan yang pesat. Nah, jadi adanya televisi ini akan mempunyai dampak terhadap kehidupan manusia. Ini akan cepat berubah ya, dengan televisi itu akan berubah dan mengalami perkembangan yang pesat. Nah, perkembangan teknologi tersebut beriringan dengan perkembangan masyarakat yang awalnya masih tradisional menjadi lebih modern. Jadi perkembangan teknologi itu diiringi juga dengan perkembangan masyarakat yang asalnya tradisional menjadi lebih modern gitu ya. Nah, ini paragraf 1. Paragraf kedua, perkembangan menjadi masyarakat modern tersebut menuntut masyarakat menuju ke arah globalisasi ya. Jadi suatu masyarakat ya yang sudah modern, yang sudah mengalami perkembangan ini, maka itu akan dituntut masyarakat tersebut akan menuju ke arah globalisasi ya. Globalisasi itu global secara dunia, secara umum ya, secara mendunia ya,
perkembangan zamannya cepat. Nah, karena seiring dengan perkembangan globalisasi, maka perkembangan terjadi di dalam masyarakat itu akan lebih cepat ya. Jadi perkembangannya yang dari tradisional ke modern itu akan beriring sesuai perkembangan zaman itu ya, globalisasi ini. Nah, perubahan utama yang sangat terasa dengan ditemukannya televisi adalah apa? Pola penyampaian dan penerimaan informasi di masyarakat. Jadi perubahan utama yang sangat terasa pada ditemukannya televisi. Jadi televisi ini tidak ujuk-ujuk tiba-tiba datang ke dunia ini, tetapi televisi ini diciptakan oleh seseorang ilmuwan ya dari luar negeri. Nah, hasil temuannya itu akan berdampak ya, apa dampaknya dan akibatnya. Nah, ini pola penyampaiannya ya dan penerimaan informasi. Jadi dengan ada TV kita bisa ada informasi, kita bisa mendapatkan informasi dari adanya TV ya. Nah, lanjut, jika dulu sebelum ada televisi masyarakat memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan suatu informasi, nah maka setelah ada televisi masyarakat bisa mendapatkan informasi dalam waktu yang singkat ini ya. Ini dampaknya ya. Nah, jadi manfaat dari televisi itu banyak juga ya yang positifnya, tetapi ada juga negatifnya. Nah, di sini jelas bahwa setelah ada televisi masyarakat bisa mendapat informasi lebih cepat. Jadi informasinya lebih cepat itu positifnya ya. Mendapatkan informasi dari TV itu dampak positifnya ya, dari sebuah adanya perkembangan televisi yang tadinya ya. Nah, yang tadinya dulunya tradisionalnya itu informasinya lama ya. Di sini memerlukan waktu yang lama. Nah, ini sangat jelas ya. Apakah hanya televisi saja? Tidak, banyak ya. Yang tadinya lambat menjadi cepat. Contohnya apa? Handphone ya, itu kita menanya kabar kan tidak harus datang ke Surabaya, kita cukup dengan menghubungi, nge-WA, menelpon, meng-email ya, itu bisa cepat informasinya. Nah, paragraf ketiga, penemuan televisi menyebabkan segala aspek kehidupan berkembang. Betul ya, penemuan televisi itu menyebabkan segala aspek kehidupan menjadi berkembang pesat. Hal ini membuat perubahan yang begitu besar pada kehidupan peradaban dan kebudayaan. Selain televisi, banyak juga temuan teknologi lain yang sangat mengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, ini dengan adanya televisi ini, teknologi ini itu akan mempengaruhi kehidupan sosial budaya di masyarakat. Jadi yang tadinya dulu menjadi modern, yang tadinya jadul sekarang menjadi modern itu ya. Kemudian perubahan tersebut bukan hanya terjadi di masyarakat perkotaan, tidak hanya di kota ya, melainkan sudah masuk dan berdampak pada masyarakat di pedesaan. Jadi sudah merasakan di pedesaan ini dengan adanya TV ya. Sekarang kita lihat di desa-desa itu sudah pada punya TV ya, handphone, komputer, laptop. Itu akibat perkembangan ya, zaman perubahan sosial budaya itu ya yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, pengaruh televisi menyebabkan segala bentuk informasi yang baik, positif maupun negatif. Jadi televisi itu akan berdampak terhadap yang positif dan negatif. Dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat ya. Memang TV itu gampang ya dan mudah diterima oleh masyarakat. Misalnya dengan banyaknya tayangan budaya luar. Ini akibat dari TV ya. Dengan banyak tayangan budaya dari luar, budaya dari Eropa, luar negeri, Amerika, ya Asia. Nah, tidak sedikit masyarakat yang meniru. Nah, ini ya lingkari ya. Ini dampak negatif dari adanya TV itu tidak sedikit, artinya pasti sebagian banyak itu anak muda, warga, orang tua itu meniru mengikuti kebudayaan tersebut, padahal tidak sesuai dengan nilai luhur dan budaya bangsa kita. Nah, ini masalahnya ya. Ketika kita melihat info berita acara TV, konser di TV itu kan ada anak-anak muda, band, artis ya, itu
ditiru oleh anak-anak kita. Nah, itu yang negatifnya, yang dampak negatifnya. Dan itu tidak mau selalu terjadi ya, apalagi saat ini lebih modern ya. Nah, kemudian televisi juga memiliki banyak dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Nah, ada juga positif ya. Apa dampaknya? Di antaranya adalah dapat mengubah pola hidup dan pola pemikiran dari yang sifatnya masih manual, ya, tidak canggih atau tidak modern dan tradisional menjadi lebih modern. Ya, itu dampak positifnya, mengubah pola hidup, perilaku masyarakat, pemikiran masyarakat ya, yang sifatnya manual menjadi lebih modern ya, gitu. Seperti tadi handphone ya, asalnya mengirim surat itu kan manual, tapi kan kalau sekarang udah modern, bisa kita kirim lewat email, WA ya, media sosial dan lain sebagainya. Hal itu dikarenakan apa? Banyak hal baru yang ditayangkan di televisi. Nah, itu ya, misalnya tentang pola hidup sehat, pendidikan dan lain-lain. Nah, ini akan mempengaruhi ya dengan perkembangan teknologi. Artinya teknologi di sini adalah televisi, itu akan berdampak banyak atau terdapat banyak perubahan atau hal yang baru ya dari TV itu. Misalnya informasi tentang pola hidup sehat, pendidikan dan lain-lain. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya, oke, nah lanjutkan ya. Nah, berikut adalah salah satu contoh, berikut adalah salah satu contoh informasi di televisi yang dapat mengubah pola tradisional menjadi lebih modern. Nah, ini pola tradisional ya, yang jadul zaman dulu, yang lebih modern, lebih canggih. Salah satu tayangan televisi yang memberikan informasi bermanfaat adalah tentang aktivitas pengolahan susu sapi ya dan kambing yang sudah lebih modern. Jadi kan dengan adanya televisi itu akan memberikan informasi kepada warga tentang cara pengolahan susu sapi dan kambing, yang tadinya masyarakat itu zaman dulu tradisional, dengan adanya TV itu bisa lebih modern. Nah, itu maksudnya, itu dari tradisional ke modern, itu yang merubah pola pikir manusia, perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, itu ya dampaknya, akibatnya itu ya. Nah, jika pada zaman dahulu, susu yang diperah dari sapi ya, susu yang diperah dari sapi atau kambing hanya bisa diminum secara langsung, jadi langsung, nggak diolah lagi. Itu zaman tradisional dulu itu. Tapi dengan berkembangnya teknologi zaman sekarang serta media informasi, maka televisi menyiarkan bagaimana pengolahan susu menjadi makanan sehat dalam bentuk kemasan lain. Jadi dengan adanya televisi itu, perubahan mindset pola pikir manusia dulu itu berubah karena diakibatkan adanya media informasi, yaitu televisi atau TV ya. Nah, ini yang tadi dijelaskan di sini sudah jelas ya. Kalau dulu langsung dimakan, harus langsung diminum. Nah, sekarang kan bisa dibentuk menjadi dari susu sapi kami itu, jadi bahan baku susu, bisa jadi keju, yogurt ya, permen, kerupuk dan lain-lain. Jadi itu ya manfaatnya itu. Nah, hasil peternakan yang sudah modern salah satunya berawal dari informasi televisi ya. Nah, ini juga dalam bidang peternakan juga diakibatkan oleh televisi juga ya, karena tayangan informasinya itu. Nah, setelah peternakan tersebut mampu berkembang dengan pesat, maka dapat disiarkan kembali televisi. Ya, bisa ditayangkan lagi di televisi sebagai informasi dan bahan pembelajaran masyarakat. Nah, ini contohnya ya. Dengan televisi itu tidak hanya pengolahan makan susu, tapi juga usaha peternakan juga bisa berkembang dan bisa berkembang lebih modern gitu ya. Nah, informasi tersebut
Kita lanjut ya. Informasi tersebut dapat diterima dengan mudah dan cepat oleh semua lapisan masyarakat, termasuk di daerah pedesaan ya. Daerah pedesaan yang banyak bergelut di bidang peternakan. Nah, ini juga dampaknya ya. Oke, begitu besar dan pesatnya perubahan masyarakat tradisional setelah penemuan televisi, maka dari waktu ke waktu terus akan mengalami perubahan. Jadi tidak akan berhenti deh dari dimunculkannya dibentuk televisi, tahun berikutnya ada televisi lagi, tahun berikutnya lebih canggih lagi, lebih canggih terus sampai benar-benar memudahkan manusia itu ya, teknologi itu. Nah, perubahan tersebut hampir di semua bidang kehidupan, tidak hanya dalam perkebunan peternakan ya, tidak, tapi bisa di dalam bidang makanan, hiburan, informasi, kesehatan, dan politik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, informasi yang ada di televisi tersebut tentunya harus disaring agar tidak bertentangan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai etika ya. Jadi ketika menonton TV itu kita harus menyaring, memilah-milah mana acara yang pas buat kita, buat anak-anak, dewasa, remaja, orang tua ya, itu harus tahu dan harus disaring. Karena apa? Karena kalau tidak disaring, budaya negatif dari luar itu akan masuk ke budaya kita dan itu akan mengganggu, merubah ya, merusak budaya asli kita yang tadinya begini jadi begini ya, karena akibat dari budaya luar seperti gaya rambut, makanan, dan lain sebagainya, itu akibatnya ya. Oke, lanjutkan. Nah, kemudian itu akan merusak etika juga ya. Kemudian kerukunan, sopan santun ya, yang tadinya santun wah jadi urak-urakan karena meniru budaya luar negeri itu ya. Makanan juga ya, sampai makanan surabi, cilok, comro itu anak zaman sekarang tidak tahu ya, cireng. Kenapa? Karena kita sudah tergerus ya oleh makanan-makanan dari Eropa ya, yang masuk, yang promo di negara kita, itu bisa jadi ya. Dan tentunya kita lanjut lagi, dan tentunya mengutamakan norma agama dan negara. Norma agama lebih penting ya. Apa yang diutamakan dan dianjurkan oleh agama kita harus turuti ya. Nah, walaupun perkembangan di luar sana lebih pesat, tetapi norma agama harus kita junjung tinggi dan utamakan ya. Nah, itu pembahasan hari ini ya, mengenai tradisional modern, masyarakat tradisional dan modern. Nah, tugasnya adalah kalian membaca lagi teks yang tadi sudah ya bahas, kemudian cari dampak positif dan dampak negatifnya ya. Ini tugas IPS-nya, yaitu hari Kamis 1 Oktober 2020. Materinya ini pengaruh penemuan televisi pada kehidupan sosial budaya masyarakat. Jadi ini kita pokoknya ke penemuan televisi di sini ya. Nah, walaupun ini soalnya tidak hanya televisi ya. Setelah menyimak teks masyarakat tradisional modern, isilah isilah dampak positif dan dampak pada kolom berikut. Nah, ini ada nih, nama bendanya apa? TV, televisi. Dampak positifnya apa? Misalnya ya, apa dampaknya? Oke. Nah, dampak negatifnya apa? Misalnya ya, HP juga sama ya. Handphone dampaknya apa? Silahkan diisi ya. Mobil, dampak positifnya, negatifnya apa? Dengan adanya mobil lebih modern, lebih canggih, apalagi sekarang ada mobil tenaga matahari bisa maju atau tenaga listrik bisa berjalan ya. Oke, kemudian cangkul ya, tahu cangkul ya, yang dibawa petani ke sawah, apa positifnya, apa negatifnya. Kemudian kompor atau hawu. Nah, ini kompor gas ya, yang suka dipakai bunda kalian, ibu kalian. Hawu, naon hawu teh bahasa Sunda. Dulu itu hawu, zaman tradisional itu hawu. Jadi tidak menggunakan kompor tapi menggunakan kayu dari bata dan dibakar. Jadi masaknya menggunakan hawu. Nah,
Itu saja materi hari ini. Silahkan tugasnya kerjakan, dibaca lagi teksnya yang tadi dipahami ya. Kemudian kalau sudah paham, silahkan cari dampaknya, kalian berpikir ya, berpikir lebih jauh, berpikir tingkat tinggi. Terima kasih, mudah-mudahan materi hari ini kalian lebih mengerti, materi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.